Saya mau tanya, yang hadir di sini bawa dosa apa enggak? Duit, bawa duit. Dosa sama duit banyakan mana? Sadar. Betul. Ngaku. Alhamdulillah. Orang banyak dosa di sini doang, alhamdulillah. Biasanya mah inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang kalau dikasih nasihat sama orang tua nggak bakal mau dengar. Dia nangis orak-orakan sampai gelasan klosor, dinasehatin nggak bakal dengar. Kasih handphone, diam. Kenapa? Nasihat yang didengar YouTube. Orang tua nggak bakal didengar. Maaf bu, bu, kenapa makan dikasih handphone? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau kah? Cekek. صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan segala hajat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Khusus kepada yang baru saja telah menyampaikan ilmunya kepada guru kita semua, Kiai Haji Abu Bakar Madris. Ya insyaallah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang akan membawa kita ke jalan keistiqamahan di hadapan Allah, dan membawa kita sebagai lemparan daripada rantai yang sehingga kita akan masuk terseret ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat tayyajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi akhihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأبحار معدين سرك الأسماء فهم شفون جاتي همال. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله.
Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan ya Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam berlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari seorang lisan pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia rahmat yang Allah berikan serta taufik dan hidayah Allah turunkan kepada kita di hari ini, sehingga kita diizinkan untuk duduk bersama-sama menimba ilmunya Allah, mendengarkan bagaimana kisah-kisah kekasih Allah Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan segala anugerah terbaik yang Allah pilih kita duduk di dalam majlis ini. Ditariknya sanubari hati kita, pikiran kita semata berfikir dan hati digunakan untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada manusia yang lebih mulia di hari ini dibandingkan kita yang duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Gak ada lagi yang paling baik kecuali dosa kita diampuni sama Allah. Saya mau tanya, yang hadir di sini bawa dosa apa enggak? Duit bawa duit. Dosa sama duit banyakkan mana? Sadar. Betul. Ngaku. Alhamdulillah. Orang banyak dosa di sini doang. Alhamdulillah. Biasanya mah inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam karangan daripada syair maulid atau kita kenal sebagaimana Maulid Suntuk Tuhab, di dalam satu pasal qasidah yang beliau ciptakan, beliau mengatakan masyi kamal majma', gak ada perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di dalam kebaikannya? Jika mereka ingin berdoa datang ke dalam majlis maulid, yang pasti doa kalian akan diterima oleh Allah. Dan jika mereka ingin datang ke dalam majlis maulid, apabila dia meminta taubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Dan mereka meminta hajat apapun di dalam majlis maulid, pasti hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dan di sini dikatakan di dalam Rawi At-Tiba, kita sering dengar pengarangnya Syekh Abdurrahman At-Tiba dengan sangat-sangat luar biasa. Di dalam salah satu pasal beliau mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Syekh Abdurrahman At-Tiba mengatakan, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa Syekh Abdurrahman At-Tiba tidak mengatakan hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Karena perayaan maulid wajib diyakini dengan iman. Karena perayaan maulid tidak akan pernah bisa masuk akal. Karena perayaan maulid akan menambahkan keimanan setiap hamba di hadapan Allah.
Maka syukur kita kepada Allah. Tatkala kita sedang duduk di dalam majlis maulid, iman kita bertambah. Dengan ilmu, hati akan menjadi lunak, segala kesombongan tersingkirkan, kecuali orang yang pastinya duduk di dalam majlis mulia, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam hati mereka terdapat Nabi Muhammad, maka orang tersebut dimuliakan di dunia, Allah muliakan di akhirat. Kita lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita, para pendahulu kita, kalau mereka datang, orang pada cium tangannya, orang pada sayang, orang hormati, orang muliakan, bukan karena orangnya, melainkan mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi bisa dijadiin sandal, benar? Kulit sapi bisa dijadiin sepatu, benar? Kulit sapi bisa juga dijadiin dompet. Kira-kira kalau kulit sapi dijadiin sendal, walaupun harganya 300 juta, sendal adanya di mana? Di bawah apa di kepala? Tetap di kaki. Walaupun berapapun nilai nominalnya. Sepatu begitu juga, berapa mahal harga sepatu, walaupun itu sama-sama dari kulit sapi, akan tetap berada di bawah. Dompet dipakai buat laki-laki, saat kita beli dompet tersebut akan ditaruh di tempat yang paling kita lihat hina, didudukin sama kita. Tapi tatkala satu lembar kulit sapi yang sama tertempel dengan Al-Quran, maka kulit tersebut akan menjadi mulia. Kenapa? Setiap kali kita mau pegang Al-Quran harus wudhu dulu. Setelah itu, setelah kita baca, dikecup, dicium Qurannya, ditaruh di atas kepala, dan kalau jalan selalu adanya di dada. Kenapa? Kulit sapi yang sama menjadi mulia karena tertempel dengan sesuatu yang mulia. Hari ini kita tertempel dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah akan berikan kemuliaan kita dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau masalah kemuliaan ini, teringat satu sirah nabawiyah. Tatkala Nabi SAW Isra wal Mi'raj, sudah sampai ke Sidratul Muntaha, saat ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril nggak ikut nemenin Nabi SAW. Diajak oleh Nabi, ya Jibril, dari bumi engkau menemani, saat sudah ingin berjumpa dengan Allah, engkau tinggalkan aku. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tidak akan sanggup langkah kakimu satu langkah lagi masuk ke dalam tempat ini, maka akan hancur dan binasa jasadku ya Rasulullah. Saat Rasulullah jalan, malaikat Jibril memandang betapa mulia setiap yang berada dekat Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril agak sedikit cemburu kepada siapa? Bukan karena dengan Rasulullah malaikat Jibril cemburu, melainkan kepada sandal Nabi Muhammad. Berjumpa langsung dengan Allah, betapa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bagaimana hati Nabi Muhammad yang penuh nama umat Rasulullah SAW. Nabi berdiri tegak di setiap sujud setiap malam. Salatnya Nabi, di dalam doanya Nabi tidak terlepas kecuali umat Muhammad SAW. Tidak keluar dari lisan Nabi kecuali doa yang dipanjatkan kepada Allah agar semua kita dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la bersama Sayyidina Muhammad SAW. Ada yang ngomong, ngapain sih terlalu memuliakan dan membanggakan Nabi? Nabi kan manusia biasa. Kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Pakai dalil atau pakai emosi? Enakan emosi ya. Dia bawa ayatnya, kan udah Allah yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar, kalau dijawab cuma sampai situ ayatnya dibaca benar banget. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia, benar. Tapi lanjutin dong. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan manusia biasa, beda sama kita. Kalau kita disamain sama Nabi nggak ada pantasnya. Kalau kita disamain sama kebo pantas. Betul nggak? Kita kerja nggak? Kebo?
Kita tidur nggak? Kebo? Kebo makan nggak? Kita? Yang mana bedanya kita sama kebo? Yang bikin beda antara kita dengan kebo ibadah. Cuman ibadah yang bikin beda kita sama kebo. Jadi kalau ada istri nggak sholat di rumah, namanya istri kebo. Suami nggak sholat, suami kebo. Anak nggak sholat, anak keluarga kebo dulu. Kalau kita disamain sama Nabi nggak ada, nggak bisa. Mau disamain dari mana? Nggak bisa. Beda. Nabi sholat sampai kaki bengkak. Yang dibaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, surat An-Nisa. 3 surat 1 rakaat. Orang condet ngomong, "Bim, saya juga sholat sampai kaki bengkak, lu mah sempurna." Beda sama Nabi. Kalau Nabi saat berdiri tegak, sujudnya lama sebagaimana berdiri. Saat ruku lama sebagaimana berdirinya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita disamain sama Nabi, dari mana ujungnya? Dalam satu riwayat ada lagi nih, kalau kita benar-benar nggak sama dengan Nabi. Di dalam riwayat, Nabi kalau mau meludah ngedaham dulu. Sahabat bangkit, tangan yang dekat dengan Nabi, maka ludah tersebut ditaruh di tangan sahabat tersebut. Saat sudah sampai di tangan sahabat, disapu oleh sahabat, diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Enggak. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka." Ludah Nabi berkah, ludah Nabi syafaat, ludah kita. Siapa yang menangkap? Beda kita menabi. Jangan terlalu sinis. Kenapa menabi? Kita nggak bakal tahu bagaimana cara sholat kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu bagaimana caranya membaca Quran kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Gurunya para guru, gurunya para anbiya, Nabi Muhammad SAW. Coba kita bisa kebayang yang disebutkan yang paling baik akhlaknya Nabi Muhammad. Kenapa kita memuliakan, mengagungkan Nabi? Karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kenapa perayaan Maulid wajib dibawa dengan iman? Karena setiap seseorang tanpa adanya Nabi di dalam hati, maka imannya tidak akan sempurna. Ayuhal hadirin. Jika seseorang tidak terdapat Nabi di dalam hatinya, maka orang tersebut belum pasti keislamannya di hadapan Allah. Maka hari ini saya hakul yakin semuanya Allah titipkan iman. Allah titipkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin, saya bahas sedikit tentang bagaimana kok hati harus ikut campur. Saya mau tanya, cinta adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Cinta, iman, takwa semua ada di dalam hati. 3 ini akan menjadi baik, membawa diri akan menjadi baik jika satu kata masuk ke dalam hati, maka 3 ini akan gugur. Benci adanya di mana? Benci adanya di mana? Jika kebencian masuk ke dalam hati, cinta, iman, takwa akan gugur. Tidak akan pernah melihat seseorang dalam keadaan baik di sisi Allah. Kita merayakan Maulid semata karena Allah yang lebih dulu mencontohkan bagaimana merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam rawi Ad-Diba kan kita sering dengar, betul nggak? Di dalam rawi Ad-Diba, di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, nunadi fi sahilil makhluqat min ahli al-ardi was sama bil tahani wal bishar." Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini aku simpan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Malam ini akan aku keluarkan, sampaikan kabar tersebut kepada penghuni langit dan bumi. Nabi SAW lahir ke dunia atas izin siapa? Atas izin siapa? Nabi lahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah Rabbul Alamin. Kalau bukan karena izin Allah, Nabi tidak akan pernah dilahirkan. Saat Nabi dilahirkan ke dunia, kenapa kita harus membawa dengan iman? Tidak ada seorang bayi yang terlahir ke dunia dalam keadaan sujud kecuali Nabi Muhammad SAW.
Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Hari ini kan ngerayain Maulid nih. Ini yang bikin acara perorangan apa musholla? Musholla apa namanya? At-Taqwa. Musholla At-Taqwa. Ini penyelenggaranya sekarang musholla At-Taqwa. Saat dimana Nabi dilahirkan, penyelenggaranya Allah Rabbul Alamin. Ada panitianya, ada bukan orang condet. Siapa dia? Malaikat Jibril ketua panitianya. Ada jamaahnya, ada. Bukan kita yang hadir dalam malam ini, kecuali penghuni langit dan bumi semua menyaksikan tatkala Nabi dilahirkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah merayakan perayaan Maulid. Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Betapa indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan pakai tenda, sound system, pakai lampu, pakai balon bonus tadi. Kenapa? Ini hiasan dunia. Tapi Allah tatkala Nabi dilahirkan, dihiasnya langit dengan gemerlapan bintang. Coba yang dikatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban?" Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Allah berikan satu presiden buat kita, presidennya umat dunia wal akhirah, pemimpin setiap nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita banggakan. Nikmat luar biasa, seorang sosok khalifah, seorang pemimpin baik dunia maupun akhirat. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat dari Allah. Syafaat diberikan kepada umat sebobrok apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Barang siapa beriak umatku berziarah ke Madinah, akan pastinya mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di sini yang belum umroh, Allah izinkan diberkahkan rezeki untuk menjalankan ibadah umrah dan haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu tidak semuanya orang pakai uang, punya uang, enggak. Tapi Nabi kasih juga kepada kita orang yang baca doa setelah azan. Apa enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah وبعده مقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Ini Nabi yang mengatakan. Maaf, saya mau tanya, di sini azan sehari semalam berapa kali? 5. Yakin? Enggak 2? Subuh tidur, zuhur lagi kerja, asar lagi di jalan. Yang didengar cuma maghrib sama isya, itu juga pura-pura budek. Allah kasih kita satu kesempatan, 5 waktu dikasih tahu. Ada bekernya, ada alarmnya, lepas semuanya. Sayyidina Umar kalau udah mendengar azan, saat beliau macul, lagi garap sawahnya beliau nih, garapannya beliau lagi macul. Sayyidina Umar begitu dengar azan, maculnya pas lagi ditaruh di atas, lemparnya ke belakang. Gak lempar ke depan, gak lempar taruh di depan, gak lemparnya ke belakang. Kenapa? Dunianya di belakang, akhiratnya di dulu. Karena panggilan Allah adalah sesuatu yang pasti dan akan memberikan satu kepastian, kesenangan dunia, kesenangan akhir. Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia dalam keadaan sangat bahagia dan tahu kalau beliau adalah seorang hamba. Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, engkau ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba?" Nabi langsung jawab, "Aku ingin menjadi seorang hamba." Kenapa? Karena Nabi tahu seorang hamba akan mendapatkan luas rahmatnya Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada setiap hamba, kasih sayang Allah diberikan. Kalau Nabi pilih jadi raja, gunung Uhud bakal jadi emas, gunung emas buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mau. Nabi jawabnya nggak mikir. Kalau kita ditanya mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah, jawabannya apa? Maunya entar dulu, saya istikharah dulu.
Ada juga yang nggak pakai mikir, pengen jadi orang kaya. Saya mau tanya di sini semua, pengen hidup kaya apa mau hidup berkah? Kaya. Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau kaya? Kalau saya maunya jadi orang kaya yang berkah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kekayaan yang berkah. Amin ya Rabbal. Kalau mau kaya berkah, maaf, judi slotnya singkirin dong. Maaf, beribu maaf, saya ngomong begini karena memang Indonesia ranking pertama judi online nomor 1 loh Indonesia. Yang namanya laki-laki kalau mau kerja nyari duit itu gerak kuras keringat banting tulang buat keluarga, bukan jempol yang goyang PA. Yang namanya laki-laki banting tulang cari rezeki yang halal. Jangan cuma gara-gara sistem main jempol. Hari pertama lu kena benar, hari kedua lu kena benar, hari ketiga dan sampai lu miskin gak bakal pernah kaya. Gak bakal. Nabi udah ajarin kalau kita mau hidupnya berkah, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12 jalanin. Lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas turunkan, yang jauh, yang di dalam tanah keluarkan. Kita paksa Allah kasih rezeki kita. Kadang kita ini suka nggak percaya sama Allah. Allah berikan kita semuanya lengkap. Maaf, corona kemarin kita stop ngapa-ngapain, betul? Betul nggak? Maulid nggak bisa, kerja di PHK, usaha bangkrut, betul? Berapa tahun kemarin kita corona? 2 tahun pemulihan ekonomi, 1 tahun, 2 tahun alhamdulillah. Yang dibilang, saya mau tanya dulu, waktu corona 2 tahun pusing apa kagak? Apa yang dipusing? Duitnya. Gak punya duit? Maaf. Yang dibilang rezekinya kita dikurangin sama Allah, gak punya duit. Saya mau tanya, waktu corona sarapan berhenti apa kagak? Makan siang masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan nasi? Tengah malam masih nyemil indomie? Apaan yang dikurangin rezekinya? Semua Allah beri buat kita kok. Jangan khawatir, rezeki Allah udah pasti tulis. Kita nama kita satu persatu ditulis. Walaupun kematian dihitung, yang lahir nggak dihitung, tetap yang lahir jauh lebih banyak daripada yang mati. Alhamdulillah sampai kini hari kita masih panjang umur. Nggak ada orang yang namanya mati karena corona. Emang ajalnya. Orang mati karena corona, terkena corona mati. Nguburin nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ingat, sesuatunya yang pasti adalah Allah. Makanya kita disuruh sandaran kepada Allah. Lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita banyak sholawat, Allah buka pintu rezeki kita. Kita istighfar, Allah kabulin segala apa yang kita minta. Ini ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada sesuatu kebaikan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, kira-kira kita dirindu sama Nabi apa enggak? Pengen gak sih? Walaupun di dalam mimpi kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi pengen gak ya ketemu kita? Hah? Kira-kira? Maaf Pak, maaf, beribu maaf. Tugas kita seorang laki-laki jaga keluarga kita yang ada di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kita. Nabi ngejaga. Tugasnya laki-laki didik anak putra putri kita. Orang tua jagain, ibu jagain, yang rusak juga ibu. Anak makan dikasih YouTube, bukan dikasih nasi. Betul nggak? Makanya anak sekarang kalau dikasih nasihat sama orang tua nggak bakal mau dengar. Dia nangis orak-orakan sampai gelasan-glosor, dinasehatin nggak bakal dengar. Kasih handphone, diam. Kenapa? Nasihat yang didengar YouTube, orang tua nggak bakal didengar. Maaf bu, kenapa makan dikasih handphone? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng mau gak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng
Sejak kapan anak kecil antar anak kalau kecicilan wajar? Kalau anaknya diam aja bawa ke psikiater ada gangguan kejiwaannya. Coba kita zaman dulu juga udah diajarin kok. Makanya surga dititipin di bawah telapak kaki seorang itu. Kalau sekarang surga ada di mana? Nggak ada yang ngurus lagi sama orang tua. Apalagi anak sekarang sama ulama luar biasa, cium tangan selepat selepot sama orang tua bodoh amat. Cium tangan kagak, hormat kagak, terus surga punya di mana? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, wahai kalian sebagai anak, kalian sebagai anak, sebanyak apapun uang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, tidak turun dari gendongan kalian. Jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Ini hati-hati, jangan main-main sama orang tua. Sampai Rasulullah pernah ditanya sama satu sahabat dari Yaman, wahai Rasulullah, saya dari Yaman, apakah saya sudah membalas budi apa yang telah diberikan kepada ibunda saya kepada saya? Apa balas budinya? Apa kata Nabi yang telah kau berikan kepada ibu? Aku telah membawa ibuku dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, tidak turun dari gendonganku. Apakah aku telah membalas budinya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, apa yang telah kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas tatkala engkau dilahirkan oleh orang tua. Lihat bagaimana orang tua kita sampai Allah menyetarakan, syukurlah kepadaku, syukurlah kepada kedua orang tua. Betapa mulia orang tua kita. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mudah-mudahan yang masih punya orang tua, Allah panjangin umur orang tua kita. Yang udah nggak ada, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata sesuatu. Ingat, Nabi Muhammad nungguin kita. Rubah kehidupan kita, rubah cara jalan hidup kita, cara jalan Nabi Muhammad. Selesaikan sesuatu yang sunnah. Apabila itu istiqamah, itu akan menjadi satu amalan kebaikan kita dunia dan akhirat. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap sesuatu pasti akan membawa keberkahan dalam hidup. Siapa yang paling membawa keberkahan dalam hidup? Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru-guru. Guru-guru kita adalah semua ilmunya pewaris dari para anbiya. Jaga guru-guru kita, cium tangannya, hargai, hormati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita sebagaimana Allah temukan kita di dunia, Allah temukan kita di dalam surganya Allah bersama Sayyidina Muhammad SAW. Saya tadi mau ngajak baca salawat dulu, mau apa enggak? Tapi semuanya baca ya. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sa'idin wa
Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang berada di Palestina Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Allah izinkan daripada Masjid Al-Aqsa berada di tangan kaum muslimin. Mereka yang telah meninggal dunia Allah jadikan kematiannya syahid di hadapan Allah. Mereka anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Orang tua yang ditinggalkan daripada anak-anaknya, kita minta mudah-mudahan semoga anak-anak yang dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Dan mereka untuk para Zionis, Yahudi, Israel dan semua bala tentaranya yang termasuk dalam yang mendukungnya, Allah hancurkan mereka. Allah cerai-beraikan mereka. Allah binasakan mereka. Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajmilin Terima kasih.
Kurang keras sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Satu kali lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. مخلصون وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.